Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang keserakahannya. Keserakahan seseorang yang mungkin orang itu adalah masa lalunya kamu. Atau mungkin orang itu adalah seseorang di masa sekarang ataupun masa depan yang dimana ada kaitan dengan kamu, baik dalam energi asmara, finansial, atau apapun itu. Ya, baik sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa pemilik semesta. Energi ini nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah, kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang keserakahannya. Baik. Ya, di sini ada King of Wands, tetapi King of Wands ini reverse. Ya, berkaitan dengan energi keserakahannya. Di King of Wands yang reverse ini kuat sekali bahwa dia sangat serakah, dimana dia ingin memiliki semuanya. Ya, dan serakahnya dia adalah serakah. Dia kayak ketika sudah memiliki semuanya, dia ingin semuanya itu bisa bertahan dalam jangka yang cukup panjang. Ya. Dan di King of Wands yang reverse juga di sini kuat sekali bahwa dia serakah, tetapi dia juga baperan gitu loh. Ya. Kenapa saya katakan dia juga baperan di sini? Karena kuat sekali ketika ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan dia akan berbuat hal yang tidak baik, atau bahkan dia akan berbuat yang semena-mena di sini. Ini berkaitan dengan keserakahannya. Ya. Kemudian ada Five of Pentacles. Keserakahan dia adalah keserakahan di mana ketika dia sudah dapetin apa yang dia mau, atau ketika dia sudah dapetin apa yang dia inginkan, dia akan dengan mudahnya untuk melempar, meninggalkan, membuang, atau bahkan kasarannya meludahi gitu loh di sini. Ya, di Five of Pentacles juga terbaca berkaitan dengan keserakahannya. Di sini dia serakah, tetapi keserakahan itu tidak bisa membuat dia bahagia. Ya. Karena walaupun dia potensi besar akan dapetin apa yang dia mau, tetapi apa yang dia mau itu tidak bisa benar-benar kayak dia miliki secara keseluruhan gitu loh. Contoh, katakanlah ketika dia memiliki kamu, dia tidak bisa nih memiliki kamu secara keseluruhan. Ya. Dia nggak bisa memiliki jiwamu, dia nggak bisa memiliki hatimu, dia nggak bisa memiliki ketulusanmu gitu loh. Mungkin dia bisa memiliki fisikmu, ragamu, atau bahkan energi di mana dia bisa membuat kamu nurut sama dia, tetapi dia kayak tidak bisa untuk benar-benar memiliki apa-apa yang menjadi pokok dari dirimu gitu loh di sini. Ya. Kemudian ada Three of Wands yang reverse. Wow.
Di Three of Wands yang reverse berkaitan tentang keserakahannya, kuat sekali bahwa dia juga serakah di mana dia tidak puas hanya dengan satu wanita, atau potensi besar dia juga tidak puas hanya dengan satu pria di sini. Ya. Jadi dari 3 kartu yang sudah keluar sih di sini bisa diambil simpulan ya, bahwa keserakahannya adalah keserakahan di mana dia ingin sesuatu hal itu benar-benar nurut sama dia. Dan dia ingin bisa milikin semuanya. Dan ketika dia sudah milikin semuanya, dia akan bisa mentang-mentang di sini. Ketika dia juga sudah mentang-mentang, dia bisa kayak datang pergi, make ataupun buang tentang apa-apa yang sudah dia genggam gitu loh di sini. Ya. Tetapi kita akan baca lagi secara lebih detail di pembacaan selanjutnya. Ada King of Pentacles yang reverse. Keserakahan dia ini juga keserakahan yang berkaitan dengan uang. Dimana potensi besar mungkin dia banyak sekali memupuk uang, atau dia banyak sekali kayak ingin mendapatkan uang dalam cara apapun gitu loh. Dan ini nggak baik. Di King of Pentacles ini juga King of Pentacles-nya reverse gitu loh. Nah, ketika reverse di sini juga bisa berarti bahwa keserakahan dia akan uang dan uang ternyata itu bisa membuat dia kena karma atau kena hukuman, di mana uang yang dia dapatkan itu nggak mungkin bisa membeli kebahagiaan dia di sini. Kenapa saya katakan demikian? Karena dari energi yang sudah kebaca, dia serakah, potensi besar dia bisa dapetin apa yang dia mau. Tetapi di sini kayak walaupun dia bisa dapetin apa yang dia mau, hidup dia itu nggak tenang. Jiwa dia nggak tenang, nggak damai di sini. Dan dia juga di sini ngerasa linglung atau bingung terhadap apa-apa yang dia miliki, karena itu semua nggak cukup untuk bikin bahagia. Karena ketika dia selalu serakah, dia akan selalu kayak berusaha berambisi di hidup dia, dan dia nggak ada waktu untuk menikmati apa yang telah dia miliki, tetapi dia akan mensibukkan semua waktunya dia untuk ambisi dia, untuk kemauan dia, untuk keserakahan dia, untuk hal-hal yang memang sebenarnya itu tidak penting-penting banget gitu loh, potensi besar. Ya. Ada Three of Pentacles. Dia banyak belajar. Dia banyak belajar tentang semua hal di sini. Tetapi di sini terbaca walaupun dia banyak belajar tentang semua hal, tetapi dia nggak bisa belajar tentang bagaimana cara agar dia bisa membuat hidup dia di sini bermakna dan berharga. Keserakahan dia membuat dia di sini terbutakan potensi besar, dan fokusnya, concernnya itu hanya karena duniawi saja, atau karena uang dan uang, atau karena kekayaan dan kekayaan di sini. Ya, kita. Kemudian ada The Temperance. The Temperance itu energi dari Sagittarius. Kuat dari The Temperance ini bisa dikatakan sebenarnya ketika dia sudah punya apa yang dia inginkan, atau dia sudah dapetin apa yang dia inginkan, dia patut bersyukur, dia patut berbagi. Ya, di sini. Karena kuat sekali terbaca keserakahan dia itu malah justru tidak buat dia bahagia, tetapi malah buat orang lain bahagia gitu loh. Dimana mungkin dia terlalu baik sama orang lain, tetapi dia tidak baik sama kamu, atau dia tidak baik sama keluarga dia sendiri gitu loh. Atau bahkan dia terlalu royal karena ingin menunjukkan bahwa dia mampu, dia bisa kepada orang lain, tetapi kalau kepada keluarga dia sendiri mungkin dia terlalu pelit gitu loh di sini. Ya.
Karena ketika di sini dia dalam konteks keserakahan, ya dia selalu berambisi. Dia nggak tahu waktu di sini. Ya. Tetapi selain dia butuh energi duniawi yang berkaitan uang dan uang, dia juga kayak butuh pengakuan atau bahkan pembelaan atau bahkan pembenaran gitu loh, bahwa dia mampu, dia bisa gitu loh. Seolah-olah menjadi malaikat atau seolah-olah menjadi penolong atau seolah-olah di sini menjadi seseorang yang bisa membantu ini dan itu, tetapi terbaca apa yang dia bantu atau siapa yang dia bantu itu pilih-pilih di sini. Potensi besar. Ya. Jadi kalau berkaitan dengan keserakahan, ini malah justru bisa dikatakan keserakahan dia itu adalah ujian terbesar di hidupnya dia, karena dia terbutakan oleh itu gitu loh di sini ibaratnya. Ya. Ada Seven of Swords. Di Seven of Swords ini terbaca bahwa hidup dia selalu merasa tidak tenang. Hidup dia selalu merasa diliputi dengan energi kekhawatiran. Karena dia takut, mungkin takut hartanya hilang. Atau mungkin di sini dia takut apa yang dia dapatkan semuanya akan hilang. Atau mungkin di sini dia takut bahwa ketika dia melangkah dengan begitu sangat jauh, itu kayak hanya memberikan kehampaan. Jadi dia berkecamuk di pikiran dia tentang segala kemungkinan-kemungkinan yang saat ini sedang bernegosiasi di pikiran dia gitu loh. Ya, tetapi walaupun demikian, terbaca ya potensi besar dia masih berjalan lurus ke depan dengan keserakahan di mana hanya nafsu yang membuat dia di sini punya semangat hidup gitu. Tetapi nafsu ini konotasinya negatif, di mana dia lebih bernafsu untuk memupuk apa yang menjadi ambisi dia gitu loh, berkaitan dengan harta atau berkaitan dengan wanita atau berkaitan dengan laki-laki atau bahkan berkaitan dengan energi kesombongan atau bahkan berkaitan dengan energi di mana dia ingin menaklukkan semuanya gitu loh. Karena serakah itu bukan hanya serakah tentang uang saja, tetapi serakah bisa tentang banyak hal di sini. Ya. Ada Five of Cups yang reverse. Di Five of Cups yang reverse di sini juga terbaca sekali ya. Keserakahan dia itu adalah keserakahan yang pada hasil akhirnya membuat dia amat sangat kecewa. Karena dari keserakahan dia, potensi besar dia akan ditinggalkan oleh orang-orang yang dia sayangi atau bahkan di sini dia akan kehilangan orang-orang yang dulunya sangat sayang sama dia. Ada Five of Wands. Di Five of Wands ketika disinkronkan dengan Three of Wands yang reverse di sini kuat sekali bahwa dia tidak puas hanya dengan satu pasangan, dan itu yang membuat dia sering berperang. Maksud dari berperang ini ya dia sering bertengkar dengan pasangan resminya atau bahkan dia sering bertengkar dengan pasangan pertamanya atau bahkan di sini dia sering bertengkar dengan seluruh pasangannya gitu loh. Ya. Jadi sebenarnya apa-apa yang dia miliki ini memang potensi besar tidak bikin dia bahagia, justru malah membuat dia di sini diliputi dengan energi keserakahan yang dirangkul dengan nafsu konotasi negatif gitu loh. Karena ketidakpuasan dalam diri dia itu selalu meledak-ledak dan itu membuat hidup dia terhancurkan di sini. Ya. Five of Wands yang reverse. Dia selalu merasa tertantang. Dia selalu merasa bahwa hidup dia ini penuh dengan tantangan gitu loh. Tetapi tantangan yang dia maksud adalah tantangan yang lagi-lagi arahnya ke negatif gitu loh di sini. Ya, Eight of Swords yang reverse. Knight of Pentacles yang reverse dan Knight of Swords yang reverse ketika disinkronkan juga kuat sekali bahwa keserakahan dia adalah keserakahan di mana apa-apa yang dia miliki itu tidak bisa buat
dia merasa berharga gitu loh. Kenapa? Karena dari serakahnya dia dan dari serakahnya itu dia bisa dapetin apa yang dia mau. Tetapi ketika dia bisa dapetin apa yang dia mau, itu malah justru membuat dia di sini kayak penuh dengan kearogansian, dan dari arogannya itulah nanti dia akan kehilangan semuanya. Ya, Eight of Swords yang reverse. Dia punya uang, atau dia punya banyak sekali pasangan, atau mungkin dia dideketin oleh banyak orang gitu loh. Tapi kuat sekali di Eight of Swords yang reverse ini kayak bisa dikatakan hidup dia lesu, hidup dia penuh dengan masalah, hidup dia di sini kayak bisa dikatakan sangat-sangat nggak tenang, atau bahkan di Eight of Swords yang reverse hidup dia di sini banyak sekali yang menghujat secara diam-diam gitu loh. Iya, karena di Eight of Swords yang reverse juga di sini kayak bisa dikatakan kuat sekali. Dia ini orangnya mudah emosional. Ya, dia sangat mudah emosional. Ya, terkadang kita memang sebagai manusia sangat butuh uang gitu loh. Tetapi terkadang kita sebagai manusia juga harus sadar, ketika kita butuh uang dan kita berusaha untuk dapetin uang, dapetin itu secara secukupnya, dan ketika bisa dapetin itu secara lebih dari kata cukup, maka jangan lupa untuk benar-benar di sini alokasikan itu ke hal yang baik gitu loh, ke hal yang positif itu loh, dan tidak merubah karakter kita menjadi karakter yang sombong, songong, atau bahkan di sini tagapur atau lain sebagainya gitu loh. Ya. Karena ketika kita memiliki sifat-sifat yang negatif, di Three of Pentacles dan Two of Swords di sini malah justru kayak membuat dia terblokir dengan kenegatifan. Atau potensi besar kayak malah justru memupuk ketoksitan di hidup dia di sini. Ace of Pentacles. Keserakahan dia di sini adalah keserakahan yang potensi besar masih bisa diselamatkan. Artinya dia masih bisa diselamatkan dari sifat keserakahan dia di masa sekarang ini. Karena terbaca, walaupun dia ini adalah orang yang penuh dengan keserakahan, tapi masih banyak orang yang peduli sama dia di masa sekarang. Contohnya seperti kamu masih peduli, atau bahkan mungkin kamu masih mendoakan dia gitu loh. Walaupun di sini dia ngerasa kayak dia nggak butuh orang, atau dia ngerasa kayak dia nggak butuh siapapun, atau dia ngerasa kayak dia bisa beli apapun, tapi terbaca ya dari pihak kamunya sendiri, kamu masih merasa iba dengan hidup dia yang sekarang. Itu yang potensi besar akan bisa membuat kamu mengarahkan dia atau menasehati dia, atau bahkan dari doanya kamu sendiri itu bisa membuat dia tersadarkan. Karena keserakahan dia di masa sekarang, yang keserakahan menghukum dia, ini adalah keserakahan yang memang akan benar-benar membuat dia dalam titik yang sangat down. Karena keserakahan itulah nanti yang berimbas atau berefek tidak baik di hidup dia di kemudian hari. Dan perlahan tapi pasti potensi besar dia akan tersadarkan. Karena di sini ada Temperance dan ada Ace of Pentacles. Jadi kayak dia butuh seseorang untuk menyadarkan dia secara manusia di sini. Dan dalam waktu dekat juga di sini potensi besar dari pihak kamu ataupun dari pihak orang lain ini akan bisa mengarahkan dia, walaupun awal-awalnya dia menolak, tetapi terbaca ya pada hasil akhirnya dia akan mau untuk mengerti dan paham gitu loh. Ya, tapi kalau dari masa sekarang ini memang terbaca dia sedang dirundung masalah dan berasal dari keserakahan dia sendiri. Nah, ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu ya, yang harus dipahami adalah orang yang serakah tidak akan selamanya, orang yang serakah potensi besar tidak selamanya akan selalu serakah. Ya, dan bagi orang-orang yang tertarik di pembacaan ini tentang keserakahan orang tersebut, potensi besar bahwa dia akan bisa meminimalisir keserakahan dan dia akan bisa berbelok ke arah positif. Tapi bagi siapapun kamu yang menjadi temannya dia, atau yang menjadi pasangan dia, atau yang menjadi keluarganya dia, atau
yang menjadi kenalan dia, tolonglah kamu untuk bisa lebih bersabar. Ya. Dan di energi ini juga terbaca dengan sangat kuat bahwa dia akan kena karma atau bahkan hukumannya dia sendiri gitu loh. Itulah kenapa kamu harus bisa lebih sabar untuk mengarahkan dia. Gitu, ya. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Terima kasih dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.